Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang makanan halal dan haram. Apa itu makanan halal? Jadi makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, makanan halal itu maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan makanan yang baik itu adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh ataupun makanan yang bergizi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Nah, selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Kemudian yang kedua itu ada jenis makanan halal. Apa sih jenis-jenisnya dari makanan halal? Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga itu halal cara pengolahannya. Nah, yang pertama itu ada halal zatnya. Maksudnya di sini makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, contoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing. Nah, seperti buah-buahan contohnya yaitu kurma, anggur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Nah, kemudian makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Kemudian contoh dari cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil itu adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu ada halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Nah, contohnya yaitu anggur. Nah, makanan ini tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka minuman ini menjadi haram. Baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu makanan haram. Jadi, apa itu makanan haram? Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi itu akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Nah, serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Beda sekali ya dengan makanan yang halal tadi. Kemudian sebagai contoh mengkonsumsi darah yang mengalir. Nah, ini diharamkan karena itu kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Nah, di samping itu ada dugaan bahwa darah tersebut itu dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis makanan haram. Nah, makanan yang haram dalam Islam itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang diharamkan karena zatnya, dan yang kedua itu ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Nah, itu contohnya seperti bangkai, darah, babi, anjing, hammer, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada yang diharamkan karena suatu sebab yang berhubungan dengan zatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal. Nah, tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya
makanan dari hasil mencuri, kemudian upah perzinahan, sesajen perdukunan. Nah, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah dan lain sebagainya.